Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Dr. Insinyur Lili Aprilia Pregiwati SPI MSI. Yang kami hormati PLT Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Ibu Simparta Sitepu SPI. Narasumber pelatihan pada hari ini yaitu Bapak Didi Supendi, serta Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Saya Nova Francisca Simatupang sebagai host dan atas nama panitia mengucapkan selamat datang pada kegiatan pelatihan membenihkan dan membesarkan ikan hias rainbow yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Pada pelatihan ini akan dihadirkan Bapak Didi Supendi yang akan mempraktikkan langsung cara membenihkan dan membesarkan ikan hias rainbow. Bapak dan Ibu para peserta dapat mengikuti dan mempraktikkan langsung instruksi atau petunjuk yang diberikan di lokasi masing-masing dengan menggunakan bahan dan peralatan yang sudah diminta dipersiapkan sebelumnya. Namun sebelum pelatihan kita mulai, marilah kita dengarkan laporan dari PLT Kepala BP3 Medan, yaitu kepada Ibu Simparta Sitepu SPI, dipersilakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan Ibu Lili Aprilia, yang terhormat Pak Didi Supendi sebagai pelatih, serta Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Perkenalkanlah kami melaporkan persiapan panitia dalam penyelenggaraan pelatihan membenihkan dan membesarkan ikan hias rainbow, yaitu sebagai berikut. Waktu pelaksanaan, kegiatan pelatihan ini dilaksanakan 1 hari, yaitu tanggal 14 dimulai pada jam 10 hari ini sampai dengan selesai. Pelatihan dimulai dengan tata cara pembenihan dilanjutkan dengan pembesaran ikan hias rainbow. Metode pelatihan membenihkan dan membesarkan ikan hias rainbow ini dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pelatih akan mendemonstrasikan tata cara membenihkan dan membesarkan ikan hias rainbow, sementara seluruh peserta pelatihan ikut mempraktekkan dari lokasi masing-masing. Sebelumnya semua peserta wajib menyediakan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk pelatihan ini secara mandiri. Adapun tujuan umum kita pada hari ini yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam pembuatan, pembenihan, dan pembesaran ikan hias rainbow. Tujuan khususnya yaitu memberikan inspirasi usaha baru bagi peserta, khususnya yang telah dan berniat untuk menekuni ikan hias. Yang kedua yaitu membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemik COVID-19 dengan memanfaatkan peluang usaha ikan hias di tengah tingginya minat terhadap ikan hias. Sasaran masyarakat yang berminat untuk membuka maupun mengembangkan usaha pembenihan dan pembesaran ikan hias rainbow. Pelatih pada hari ini yaitu pelatihan yang dibawakan oleh Bapak Didi. Jumlah peserta yang hadir pada saat ini ada 500 orang dengan beragam profesi dari seluruh provinsi di Indonesia. Demikianlah laporan persiapan panitia dalam penyelenggaraan pelatihan membenihkan dan membesarkan ikan hias rainbow. Kami sampaikan dan dimohon kesediaan Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kementerian Kelautan Perikanan untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Kepada seluruh peserta, kami atas nama panitia mengucapkan selamat mengikuti pelatihan. Kami mengharapkan kerjasama yang baik sehingga proses pembelajaran dan tujuan pelatihan akan dapat tercapai. Dan akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Sekian dan terima kasih.
Disampaikan terima kasih kepada Ibu Simparta Sitepu. Selanjutnya, marilah kita dengarkan juga sambutan dari Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Ibu Lili Aprilia Pregiwati. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nova untuk kesempatannya. Yang saya hormati PLT Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan, Ibu Simparta Boru Sitepu. Yang saya hormati para pelatih dan tentunya hari ini kita kedatangan tamu, para pelatih dari BDMKP Mina Mulia, Bapak Didi Supendi, dan juga tentunya kepada seluruh panitia, dan yang saya banggakan dan tentunya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pelatihan kegiatan membenihkan dan membesarkan ikan hias rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kita bertemu di dalam pertemuan melalui virtual ini, satu kegiatan pelatihan seri ke-22 yang diadakan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kali ini mengangkat tema tentang membenihkan dan membesarkan ikan hias rainbow. Bapak Ibu sekalian, mungkin pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam situasi yang sulit saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19, kita semua yang hadir dalam pertemuan pelatihan ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, saya kira sejalan dengan situasi yang kita hadapi saat ini, tumbuhnya usaha mikro kecil menengah yang atau kita biasa kenal sebagai UMKM dinilai dapat berkontribusi besar memulihkan perekonomian Indonesia. Untuk itu pemerintah mendorong tumbuhnya UMKM baru melalui penyediaan berbagai pelatihan pada program yang kami lakukan, salah satunya adalah melalui program pelatihan dari sektor kelautan dan perikanan. Selain itu juga pemerintah juga menggalakkan satu program yang dikenal sebagai Bangga Buatan Indonesia. Itu artinya bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah kita bagaimana ingin memperkenalkan dan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk bangga dengan ikan hias jenis yang ada di Indonesia sendiri tentunya. Bukan hias yang berasal dari luar. Nah untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak dapat kita pungkiri bagaimana upaya juga untuk mengakselerasi kemajuan teknologi yang ada sekarang ini. Kondisi pandemi COVID nampaknya memang memaksa kita untuk melakukan satu perubahan di era digital. Kita harus memanfaatkannya dan salah satunya apa yang kita lakukan saat ini adalah pelatihan melalui daring. Kami sebenarnya sangat berterima kasih sekali kepada seluruh jajaran di Puslatlu yang sudah berusaha keras agar pelayanan kami kepada masyarakat tetap bisa kami lakukan melalui pelatihan virtual. Dan alhamdulillah sekaligus juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan, sekiranya belum mengetahui bahwa kami dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan juga telah memiliki satu digital platform pelatihan yang mana juga bisa Bapak Ibu ikut di dalamnya dengan gratis. Jadi tinggal Ibu masuk melalui ejaringkkp.go.id, silakan Bapak Ibu memasukkan login dan begitu mendapatkan login, silakan untuk memilih pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu senangi. Memang mungkin masih belum semua pelatihan kami bisa upload ke dalam e-jaring tersebut, namun pelan tapi pasti dengan apa yang kami juga lakukan saat ini melalui berbagai pelatihan kami berikan kepada Bapak Ibu, nantinya juga akan bisa Bapak Ibu temui di dalam e-jaring tersebut. Bapak Ibu sekalian, kami berharap untuk kedepannya banyak lagi pelatihan-pelatihan variatif yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nanti setelah pelatihan ini selesai, mohon kepada Bapak Ibu bisa mengisi form pelatihan yang disiapkan dan juga nantinya salah satu pertanyaannya adalah jenis kegiatan apa yang Bapak Ibu senangi untuk kami bisa berikan selanjutnya kepada Bapak Ibu. Kali ini kami memilih ikan hias ya, juga nanti yang saat bersamaan mungkin hari Kamis kita juga akan hias ya cupang, ya selain hari ini kita akan mengadakan rainbow dan juga nanti yang berikutnya kita juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang lainnya. Dan hari ini spesial kami mengundang Bapak Didi Supendi. Beliau adalah salah satu dari mitra kami sebagai Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan yang memang
Pak Didi Supendi ini adalah benar-benar sebagai pelaku usaha ikan hias rainbow ini. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini Bapak Ibu untuk bertanya sedalam-dalamnya kepada Pak Didi bagaimana agar jika Bapak Ibu berminat dengan kegiatan ini untuk bisa meneruskan usaha ini ya. Jadi ini hanya sebagai awal saja kita untuk membuka mengawali bagaimana secara singkat nanti dijelaskan oleh Pak Didi membenihkan dan membesarkan ikan rainbow. Untuk selanjutnya mungkin lika-liku supaya nanti kelak juga bisa menjadi usaha seperti Pak Didi, monggo silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan dengan Pak Didi. Untuk penjelasan tentang di mana Pak Didi berada dan juga nanti nomor kontak yang bisa dihubungi, co-host ataupun host akan menyampaikan di dalam live chat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemilihan mengapa ikan rainbow ini nanti akan dijelaskan tentunya oleh Pak Didi. Ini ikan jenis yang apa, tapi yang pasti ini adalah ikan jenis ikan hias Indonesia yang berasal dari Papua, bagaimana ukurannya dan ada berapa jenisnya, ini nanti Pak Didi saja biar yang menjelaskan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya kira apa yang kita akan lakukan hari ini bukan hanya berhenti sampai di sini, jadi nanti kami juga akan melakukan monitoring secara khusus kepada mereka yang akan menekuni profesi ini. Jadi untuk itu saya kira kami berharap Bapak Ibu tetap ikut berpartisipasi kepada hal-hal yang mungkin kami akan tanyakan terkait pasca pelatihan yang telah dilakukan. Saya kira demikian mungkin pesan-pesan saya untuk para peserta dan juga kepada Bapak Didi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah dilakukan dan kita berharap kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan dengan tema-tema yang lain dan kita bisa jadi mengajak lebih banyak lagi orang untuk tertarik dan terjun ke usaha kelautan dan perikanan. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, Ibu Simparta, terima kasih dukungan BP3 Medan untuk kali ini. Untuk berikutnya silakan dari BP3 Medan untuk menampilkan juga pelatihan-pelatihan dengan tema yang lain. Panitia juga terima kasih, selamat berarti dan dengan ucapan mungkin Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan untuk pelatihan ini bisa kita mulai dan semoga memberikan kemanfaatan dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan ke host. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Lili Aprilia Pregiwati atas sambutannya. Bapak dan Ibu pelatih dan peserta pelatihan yang berbahagia, dengan berakhirnya sambutan Kepala Puslap KP, maka pelatihan membenihkan dan membesarkan ikan hias rainbow ini resmi dibuka. Semoga pelatihan hari ini berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Selanjutnya saya serahkan kepada co-host Saudara Erdani Arya untuk memandu kegiatan pelatihan dari lokasi acara. Selamat pagi dan selamat berlatih. Baik, terima kasih Mbak Nova. Tersambung dengan saya Erdani dari lokasi pelatihan. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam pelatihan membenihkan dan juga memelihara ikan hias rainbow yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan bersama Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan Mina Mulia Kabupaten Bekasi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa memang saat ini ikan hias menjadi tren tersendiri di era saat ini. Dan Bapak Ibu, untuk itu kami dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan akan menyelenggarakan bersama mitra kami, yaitu Bapak Didi Supendi. Beliau merupakan seorang pelaku usaha langsung yang terjun di dunia bisnis ikan hias. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah penasaran apa saja itu ikan hias rainbow, ada berapa jenis dan sebetulnya ikan apa dan omsetnya seperti apa. Mungkin bisa kita langsung sambungkan kepada Bapak Didi. Kepada Bapak Didi, saya silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kapus Latlo KP beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Ibu para kepala BP3 se-Indonesia beserta jajaran. Para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Bapak Ibu para peserta pelatihan membenihkan dan membesarkan ikan hias rainbow yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, patutlah kita menjadikan puji syukur kita kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini yang cerah ini kita bisa sama-sama ada di dalam satu acara. Bapak Ibu hadir dalam acara pelatihan ini. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah perkenalan, saya Haji Didi Supendi dari Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan Mina Mulia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang sehari-hari memang bergelut di bidang ikan hias ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tidak berpanjang kata, tetapi langsung saja kita mulai dengan kita perkenalan dengan berbagai macam apa yang harus kita lakukan di dalam berbudidaya ikan hias rainbow ini. Kepada Bapak Ibu para peserta pelatihan yang telah menyiapkan, mungkin bisa menyesuaikan apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah saya ingin bercerita terlebih dahulu bahwa ikan rainbow ini adalah ikan asli Indonesia. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Bu Kapus, ikan ini asal dari Papua. Artinya ini adalah asal negeri kita sendiri. Kalau tidak kita, siapa lagi yang mencintai apa-apa yang ada di dalam negeri kita ini. Nah, kemudian bahwa rainbow ini sengaja saya awal nyatakan berbudidaya ikan rainbow. Satu nama, padahal ikan ini banyak jenisnya. Yang ada di saya saja sudah ada 8 jenis. Padahal yang sebenarnya rainbow ini banyak sekali ya, sampai kalau tidak salah lebih dari 20 jenis yang ada di Indonesia. Nah, tapi yang sudah saya kembangkan ini adalah kurang lebih 8 jenis. Nanti kita akan coba perlihatkan satu persatu ya, ikan-ikan rainbow itu. Ya, bisa saya sebutkan yang ada di depan saya ini yang akan kita jadikan bahan praktek adalah ikan hias rainbow kurumoy. Rainbow parpa juga apa kalau tidak salah saya bahasa latinnya ya. Grossolevis parpa kalau nggak salah begitu. Ini belum terlalu lama ada di saya. Kebetulan saya induknya ini dapat dari Balai Riset Ikan Hias Depok yang dapat langsung dari alam aslinya di Papua sana yang sudah saya kembangkan beberapa tahun ini dan alhamdulillah sekarang ini sudah berkembang. Banyak di saya sudah beranak pinak, kemudian juga sudah mulai saya sebarkan juga kepada teman-teman yang lain yang juga ingin membudidayakan ikan rainbow ini. Kita lihat di sini, yang pertama adalah tentunya kalau kita ingin berbudidaya, yang harus kita persiapkan ada beberapa. Pertama tentunya kita harus punya tempat dulu. Tempat dalam artian bahwa ada ruangan, kalau memang di ruangan, kalau di lapangan ya berarti ada lahannya. Ya, ikan ini boleh dibudidayakan di dalam ruangan atau indoor, juga bisa juga kita budidayakan di outdoor atau di luar. Nah, itu pertama, punya lahan. Kedua, tentunya punya alat-alatnya. Apa itu alatnya? Alat untuk berbudidaya ikan hias rainbow ini, nanti lebih jelas kita bisa lihat juga ke dalam dan juga mungkin saya sampaikan dulu dari kesempatan ini, dari tempat ini. Yang pertama saya biasa gunakan adalah, ini adalah akuarium. Yang saya gunakan ada akuarium yang standar, itu yang 1 meter kali 50, tinggi 33 cm. Tapi juga bisa juga kalau tidak ada akuarium, bisa kita gunakan kolam semen atau bak semen, bisa juga kita gunakan kolam terpal, bisa juga kita gunakan kolam fiber, atau juga kita gunakan, saya menggunakan juga
bahan-bahan limbah sebenarnya, tetapi yang masih bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan box styrofoam bekas freezer, bekas cool box. Nah, itu malah ternyata lebih bagus. Kenapa? Karena sampingnya dia pakai styrofoam sehingga suhu udara itu lebih stabil ketimbang kita menggunakan yang lainnya. Nah, itu alat-alat ya atau tempat yang bisa kita gunakan untuk memijahkan ikan rainbow. Boleh di akuarium, boleh di bak semen, boleh di bak fiber, boleh di bak plastik atau bak terpal, dan mungkin apa saja yang bisa Bapak Ibu punya di rumah. Itu alat untuk tempat memijahkan. Kemudian alat yang lain tentunya kita juga masih ada macam-macam peralatan. Ini bisa kita lihat kalau sudah ada itu, ini angin ya mutlak harus kita punya. Kenapa? Karena ikan rainbow ini tidak seperti lele. Ya, kalau lele dia punya labirin lebih kuat, tapi ikan ini tidak. Sehingga kalau dia di tempat terbatas, dia harus kita bantu untuk penapasannya itu dalam bentuk udara. Ya, ada gelembung udara yang kita buat. Ini ya, saya pakai blower. Tetapi Bapak Ibu kalau nggak punya blower bisa juga pakai aerator, bisa juga pakai high blow yang air jatuh. Ya, itu bisa kita gunakan untuk menambah oksigen di dalam akuarium atau bak air kita. Nah, itu. Kemudian juga di dalam akuarium itu alat yang kita gunakan juga kita bisa menggunakan yang lain. Nanti saya akan praktekkan ini. Ini busa. Busa ini untuk apa gunanya? Nah, karena ikan kita hidup terbatas di tempat yang kecil, sehingga kenyamanan dia, ketenangan dia di dalam akuarium harus kita ciptakan, yaitu dengan kita buat filter sederhana. Ya, filter ini kita buat dari busa kasur umumnya. Ya, ini bisa. Ya, sebentar saya praktekkan. Ini sengaja di akuariumnya belum saya buat filternya supaya Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya. Ya, yang belum punya ini manfaatnya untuk apa busa filter ini? Ini bisa menyaring kotoran-kotoran halus ya, kotoran halus yang kalau dibiarkan di air ini akan mengotorkan air. Nah, ini saya potong ya seperti ini. Kita ambil yang sebagiannya, nanti akan kita buat lubang supaya bisa kita masukkan ke dalam wadah atau tempat untuk menempelkan busa ini. Ya, sekali lagi gunanya busa ini adalah untuk memfilter supaya air di dalam akuariumnya tetap bening karena kotorannya akan tersangkut di dalam ini. Ya, ini pun tidak banyak orang yang tahu. Ya, untuk melubanginya kadang-kadang ya pakai pisau atau apa, padahal cuma sederhana. Saya gunakan plastik peralon kecil untuk plastik listrik, ya, yang kita potong, tapi ininya harus kita sedikit tajam dengan menggunakan pisau, ya, seperti ini supaya ininya jadi runcing ujungnya. Nah, kurang lebih sebegitu. Nah, ini paralon kecil untuk listrik, ya. Sudah itu, ya, kita coba praktekkan di rumah. Bapak Ibu bisa ini supaya kalau beli ini mahal, tetapi kalau kita bisa melubangi sendiri, ini bisa lebih murah, ya. Nah, gampang sebenarnya, tetapi kalau kita belum tahu, bingung, ya. Bagaimana caranya kok melubanginya rapi? Apa ini pakai mesin, padahal ini dengan alat sederhana. Nah, ini sudah kena, lubangnya jadi rapi. Nah, lubangnya lurus. Nah, ini untuk kita jadikan filter ini, ya. Kemudian kita buat ini alat, ya. Ininya batu pemberat supaya bisa tenggelam ke dasar akuarium. Nah, kemudian ini adalah keran pengatur angin yang akan kita masukkan dari selang anginnya. Kemudian ini kita
masukkan. Nah, ini kita simpan atau kita masukkan ke dalam, ya, ini. Nah, baru kita masukkan. Ini sebelum ada ikan, ya. Tuh, alat. Ya, tuh, ya, kelihatan. Nah, saya sampaikan, untuk apa sih kok repot-repot kita bikin ini? Sekali lagi saya katakan bahwa filter ini sangat banyak gunanya untuk hidup ikan di dalam akuarium, yaitu dia bisa menyaring partikel-partikel kecil di dalam air sehingga air bisa terus kelihatan jernih. Ya, ininya yang bisa kita, ya, kalau sudah 2-3 hari copot, kita cuci, nah, kita bersihkan, jemur, nah, nanti kita masukkan lagi sehingga nanti akuarium tetap bersih dan tetap sehat. Karena mungkin aja kotoran dan kuman-kumannya bisa tersarap di dalam busa ini. Itu busa ya pertama. Sebelum ada ikan, kita sudah ada siapkan. Karena tempatnya terbatas. Kalau kurang oksigen, ikan kita akan, ya, kalau ikan gurame, ikan mujair pagi hari, nah, apa ya, mulutnya terbuka, itu tandanya ikan sedang kekurangan oksigen. Nah, begitu juga ikan ini. Kalau kita biarkan, dia akan mati. Itu yang pertama, alat yang harus kita gunakan di dalam akuarium. Kemudian alat yang berikutnya adalah alat penempel telur. Ya, penempel telur banyak, ya, bisa kita gunakan ini dari Rapia. Ini yang paling baik menurut saya, ya. Kenapa? Karena ini bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Tidak rusak-rusak. Padahal di alam kalau kita belum bisa bikin ini, bisa kita gunakan berbagai macam tanaman. Contoh yang sering digunakan oleh teman-teman adalah ini. Ya, eceng gondok dengan akar yang rimbun. Gunanya ini adalah untuk menempelkan telur-telur. Atau bisa juga kita pakai gunakan tanaman lain, yaitu kiambang. Juga yang kita cari yang akarnya rimbun. Kalau ini kurang, jangan dipakai sedikit. Ya. Kemudian juga bisa juga kita gunakan tanaman lain, yaitu ganggang air. Ya, ini juga bisa digunakan juga. Dan biasanya sering digunakan oleh teman-teman kita para pembudidaya koki di Tulungagung, ya, menggunakannya dengan ini. Ini bisa juga kita gunakan. Nah, saya sekali lagi saya katakan tadi menggunakannya adalah ini Rapia yang kita manipulasi jadi seperti tipuan, ya. Nah, ini bisa kita buat. Nah, juga sama buat yang belum tahu ini tidak mudah, ya. Sampai seperti apa rajutan seperti ini. Sebetulnya gampang sekali kalau kita sudah tahu, yaitu tinggal kita menyiapkan pertama tali rapianya, kedua alatnya. Alatnya cuma sepotong kayu kecil ditambah dengan paku-paku kecil, boleh juga pakai jarum yang kita gunakan untuk membuat menyisir ini. Ini ya. Saya praktekkan. Ini cukup beberapa menit. Ya. Kalau kita menggunakan ini. Nah, seperti ini caranya. Ya, kita sisir pakai alat kayu dengan paku kecil. Nah, seperti ini, ya. Hanya beberapa menit ini sudah jadi. Tapi kalau kita belum tahu mencacahnya pakai apa, kalau dirobokin berapa menit satu ini, ya. Kalau kita butuh 100, kita hitung berapa waktunya yang kita butuhkan. Sedangkan ini hanya hitungan menit, ini sudah jadi substrat, ya, untuk menempelkan telur dari ikan-ikan rainbow yang akan kita pijahkan nanti. Ya. Nah. Ini contoh, ya. Nah. Udah.
jadi ya, agar tinggal dikasih. Nah, sudah jadi. Tinggal kita kasih pemberat ya, bisa dengan batu kerikil atau batu koral seperti ini yang sudah jadi ya. Atau juga bisa dicor dengan ya, semen. Sederhana seperti ini. Gitu. Kemudian alat-alat lainnya kita ada baskom, ada ember, ada seser. Ya, seser. Nah ini semua kita ikan atau kita dalam tadi membudidayakan ikan rainbow atau benihkan ikan hias rainbow. Itu alat-alat yang kita gunakan, dan yang paling utama terakhir lagi adalah tentunya ini air ya. Ini mutlak, kalau nggak ada ini berarti kita nggak mungkin bisa pelihara ikan. Air ini air apa? Air ini adalah air tawar. Air tawar artinya bukan air laut, begitu ya. Nah, air tawarnya ini pun tentunya punya karakteristik tersendiri. Kenapa tidak semua air tawar ini bisa cocok dengan ikan rainbow? Nah, ikan rainbow ini cocok di daerah agak di bawah, artinya agak di pantai, ya, yaitu di mana dia membutuhkan pH kurang lebih 7 sampai 8. Ya, memang sebelum kita memelihara ikan seharusnya airnya itu harus kita uji di lab dulu. Ya, uji lab. Yang paling bagus ya tentunya di laboratorium yang memang kompeten di bidang ini, umpamanya di Sukopindo. Ya paling tidak, kalau tidak di Sukopindo, ya di PDAM sebagai lembaga yang menyediakan air minum. Kalau sudah baik untuk minum, nah ini sudah baik juga untuk memelihara ikan. Ya, kita contoh yang paling mudah ya, kita dengan menggunakan kertas lakmus ini. Kita celupkan saja. Kita ingin mengetes berapa pH-nya. Nah, beberapa saat akan kita lihat nanti hasilnya. Tinggal kita cocokkan dengan indikatornya ya, dengan indikator yang ada di sini. Nah, ini tinggal kita cocokkan warna mana yang paling mendekati ya. Nah, kalau kita lihat ini kurang lebih warna yang paling mendekati adalah antara 6 dan 7. Ya, antara 6 dan 7. Atau sebaliknya ke 8, berarti 7 ke 8, ya masih agak dekat, nah, kurang lebih itu. Ya. Kalau kita menggunakan lakmus memang agak sulit. Yang paling gampang tentunya dengan alat yang digital sekarang ini. Ya. Yang digital. Cuman juga digital juga harus tahu juga, terkadang juga akurasinya perlu diperhatikan. Karena mungkin sudah lama dipakai, belum dikalibrasi, begitu kita pakai menunjukkan angkanya 9 padahal pH-nya 7. Nah, ini kita cek ternyata ini kurang lebih pH-nya di pH antara 7 dan 8 dan memang di pH-nya ikan rainbow. Ya, sehingga ini cocok. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau mau pelihara ikan rainbow, yang terbaik adalah ikannya diuji lab terlebih dahulu. Dilihat karakter airnya itu. Nah, yang paling pertama adalah di pH yang paling umum, ya DH-nya juga dan segala macamnya nanti bisa dilihat di buku atau di katalog lainnya. Itu ya sudah kita cek, ini cocok air saya untuk ikan rainbow, makanya saya berbudidaya ikan rainbow ini. Itu. Nah, alat-alatnya, kemudian kalau sudah ada alatnya, kemudian juga ada ikannya. Tadi saya sebutkan seperti ini, contohnya ini induk ikan rainbow kurumoy. Ya, yang saya pisahkan, yang sebelah ini yang jantan dan sebelah sananya adalah betina. Nah, yang pertama tentunya harus kita tahu jantan dan betinanya. Karena dia tidak bisa akan menetas kalau tidak ada pasangannya. Nah, ikan rainbow ini umumnya dipijahkan secara
massal ya, tidak pasangan, biasanya dengan cara massal. Ya, kalau di saya ini menggunakan perbandingan 1:2, bisa juga 1:3. Artinya 1 jantan dengan 2 betina atau 1 jantan dengan 3 betina. Saya pakainya adalah 1:2. 1 jantan, 2 betina. Ya, nih. Nah, kemudian yang paling penting buat kita yang harus kita ingat dalam memelihara rainbow ini, sebelum dia kita pijahkan, kita harus tahu dulu ya. Pertama dari umurnya. Sudah berapa umurnya? Ya. Belum tentu ikannya besar tapi umurnya sampai. Kalau ikannya bongsor bisa saja sebelum umurnya tetapi badannya sudah besar, atau sebaliknya ikannya kecil ya. Karena yang petaninya kurang artinya makannya kurang terjamin, ngurus airnya kurang terjamin sehingga pertumbuhannya kurang. Sehingga dari segi umur sudah sampai tetapi badannya belum. Nah, tetapi kedua-duanya kita tentunya harus yang badannya juga bagus, umurnya juga sampai berapa umurnya? Umumnya saya menggunakan ikan rainbow untuk induk ini paling muda itu umur 6 sampai 7 bulan. Yang paling bagus itu udah 1 tahun untuk kita induk. Ya, tetapi perlu juga kita ketahui bahwa di dalam kita berbudidaya rainbow ini ada beberapa jenis rainbow yang lakunya itu cuma sebelah. Ya. Artinya apa? Jantan dan betina yang lakunya itu hanya yang jantan. Karena jantannya warnanya akan jauh lebih menarik. Sedangkan yang betinanya itu warnanya biasa-biasa saja. Nah, sehingga ini kita harus perhatikan betul dari induknya. Kalau induknya terlalu tua, biasanya anak yang akan keluarnya itu lebih banyak betinanya. Sedangkan betinanya ini susah untuk kita jual di pasar. Sehingga umur induknya ini harus betul-betul kita perhatikan. Jangan sampai lebih dari 1,5 tahun. Ya. Jadi 1 tahun, ya 7 bulan sampai 1 tahun itu kita pakai. Ya, biasanya ada juga yang teman-teman kalau memang memperhatikan betul, dia sambil memijahkan, sambil membesarkan. Artinya setelah dia umur kurang lebih 1 tahun, dari 8 bulan dia memijahkan, berarti 3 bulan memijahkan, diganti induknya. Dan ukuran induknya sudah besar, ini dijual ke pasaran. Lebih bagus, dia akan lebih cepat besar kalau dia dipijahkan. Karena mungkin kebutuhan biologisnya sudah terpenuhi, pertumbuhan badannya akan lebih bagus. Itu ya. Jadi yang harus kita perhatikan dari segi umur. Kedua, tentunya lihat dari bentuk badan. Kita perhatikan betul bahwa ikan yang akan kita pijahkan ini adalah ikan sehat. Ikan sehat itu tandanya adalah dia dari bentuk badannya proporsional, ya, tidak cacat, tidak bengkok, matanya juga rapi, tidak juling mungkin ya, atau tidak juga umpamanya satu matanya rusak umpamanya. Nah, itu jangan sampai kita gunakan untuk induk. Jadi betul-betul ikan yang sehat, yang bagus, ya, dari warnanya juga kelihatan bagus. Nah, itu dari segi badan, ya, dari umur, badan, dan yang ketiga, induk ini kita dapat dari tempat yang bagus. Artinya, karena ikan rainbow ini bisa kita pijahkan silang-silang, ya, jenis rainbow A dengan rainbow B akan menghasilkan karena dia bisa kawin. Tetapi nanti anakannya akan rusak kecuali kita ingin membuat strain baru, boleh seperti itu. Tetapi kalau kita ingin yang murni, kita harus tahu betul bahwa yang memijahkan pertama itu adalah betul-betul orang yang memang menjaga itu, tidak dicampur aduk. Artinya kalau farva ya dengan farva, kalau lakustris dengan lakustris, terus bosmani dengan bosmani. Jangan sampai di farva ada bosmani atau di farva ada ajamaru. Nanti anaknya warnanya akan berantakan. Kecuali tadi saya katakan kita memang membuat satu strain yang baru. Contoh ada namanya rainbow crossing dan memang sengaja kita buat, kita cross untuk menghasilkan jenis yang baru, ya, dari rainbow busmani dipijahkan dengan rainbow merah.
menghasilkan rainbow crossing. Nah, itu. Ya, jadi itu kemudian juga harus dijaga, harus kita tahu dari itu. Apalagi yang kalau memang betul-betul kita tahu asal usul induknya ini dari mana, dari alamnya dari mana, apa dari ya di Papuanya di danau apa. Nah, itu ketelusurannya sebetulnya harus juga kita tahu. Itu bagus. Itu kemudian dari induk. Kemudian apa lagi yang harus kita persiapkan? Tentunya sebelum kita memelihara ikan semuanya harus kita persiapkan. Nah, sebelum ikan kita menetas tentunya pakan harus sudah kita pikirkan. Di mana kita mendapatkan pakan? Pakan alami ataupun pakan buatan. Ya, saya sebagian besar ikan-ikan saya itu pakannya adalah pakan alami. Ya, pakan buatan atau pakan pabrikan itu hanya pelengkap, artinya bukan menjadi utama. Tentunya kalau yang belum punya, ya mau tidak mau harus menyiapkan pakan-pakan yang disiapkan oleh pabrikan. Nah, apa pakan sebelum kita memijahkan ikan? Tentu yang pertama adalah pakan untuk induknya. Induknya ini harus kita pelihara terlebih dahulu. Kalaupun kita dapat umpamanya Bapak Ibu para peserta pelatihan ini beli induk dari saya. Begitu sampai di tempat Bapak, jangan langsung dipijahkan. Nah, karena kan airnya belum tentu cocok. Airnya belum tentu sama dengan air di tempat saya. Sehingga harus diadaptasi dulu di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian makannya pun harus diperhatikan betul. Kalau dia ingin bertelurnya bagus, tentunya makannya juga harus bagus. Kandungan proteinnya harus tinggi sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kita menggunakan protein yang lebih dari 35%. Ya, nah kemudian pakan induknya ini kalau saya biasa menggunakan yang terbaik itu ya yang sudah kita buktikan adalah ini. Ini jentik nyamuk. Memang tidak banyak orang yang suka karena khawatir kalau banyak jentik nyamuk jangan-jangan nanti di rumah kita akan timbul DBD. Ya. Cuma saya berkeyakinan bahwa yang saya dengar dari para ahli, yang menimbulkan penyakit DBD itu bukan dari nyamuk-nyamuk di got atau di air kotor. Katanya di air bersih malah. Nah, sehingga sedangkan ini saya carinya di air kotor atau di got. Sehingga saya berkeyakinan, oh ini tidak ada penyakitnya untuk kita. Ya. Sehingga saya setiap hari menggunakan ini. Ya. Jentik nyamuk, encu kalau orang Bekasi bilang, ya jentik nyamuk. Itu yang pertama. Untuk indukan yang terbaik adalah dengan jentik nyamuk. Kalau tidak jentik nyamuk, saya gunakan juga cacing darah atau cacing super atau cacing merah yang larva juga sebenarnya yang dibekukan, yaitu cacing bloodworm. Kalau orang Bekasi bilangnya blangkon, ya karena bahasanya lebih dekat. Jadi kalau di Bekasi nyari bloodworm agak susah. Tapi kalau nanyanya nyari cacing blangkon banyak. Nah itu di alam Bekasi banyak. Ini semuanya bisa kita cari. Nah kemudian juga kita tahu bagaimana mendapatkan pakan lainnya. Selain untuk induk juga tentunya kita tahu sumber pakan untuk benih yang akan kita hasilkan nanti. Yang pertama kalau pakan alaminya saya menggunakan kutu air saring untuk rayakan yang baru netas dan kutu air yang saringan pertama buat yang kalau sudah agak besar. Nah, ini kutu air bisa kita dapatkan di tempat-tempat masih di tempat kotor ya. Kalau di tempat bersih di air bening tidak pas, saya pastikan tidak ada kutu air. Sehingga ini kita carinya adalah di tempat-tempat yang kotor. Biasanya di pembuangan air, contoh umpamanya di sungai, pembuangan perumahan atau di got-got pembuangan perumahan. Itu. Nah, kemudian pakan yang ketiga yang kita siapkan adalah ini, cacing sutra, casut. Nah, ini kita gunakan untuk anak-anak ikan atau benih-benih ikan yang bukaan mulutnya sudah bisa memakan casut. Nah, ini biasa digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ikan-ikan kita. Baik ikan hias, ikan lele, ikan gurame, dan lain sebagainya. Semua ikan menyukainya. Kemudian pakan buatan untuk yang baru netas
saya biasa menggunakan Artemia, ya, Naupli Artemia yang bisa kita kultur, ya. Kita beli kalengan seperti ini adalah telur Artemia, nanti yang kita kultur, kita tetaskan. Nah, anaknya atau nauplinya lah yang akan kita umpankan kepada benih-benih ikan kita yang akan kita pelihara. Nah, kemudian pakan buatan lainnya saya menggunakan ini. Untuk induk, kalau sedang sulit mencari jentik nyamuk atau bloodworm, saya gunakan pelet. Yang saya gunakan adalah PF 500. Nah, untuk memenuhi kandungan nutrisi untuk induk bisa ditambah dengan berbagai macam ini ya. Bisa kita tambahkan dengan ini ya, amino liquid ya dari buatan Boster. Ya, ini untuk mencampur makanan kita supaya makanan kita lebih bermutu, lebih tinggi. Ditambah lagi biasanya dengan kuning telur yang kita kocok, kemudian kita angin-anginkan, setelah kering baru kita berikan ke induk-induk ikan kita kalau tadi ya jentik nyamuknya tidak ada. Itu contoh-contoh makanan, dan juga ada makanan yang saya gunakan juga untuk induk yang bagus. Kalau ini sudah bagus, cuma harganya bagus. Ini pakanan pabrik, namanya saya lupa ya, ini per kilonya ini 200.000. Memang proteinnya tinggi, di atas 50%. Nah, ini kalau untuk ikan konsumsi kayak lele atau patin atau mujair, yakin kita akan rugi gede. Bukan untung gede ya, karena ini mahal ya, 200.000 per kilo. Tapi kalau untuk ikan hias mudah-mudahan kita masih bisa mendapatkan untung. Itu beberapa jenis pakan yang saya perkenalkan. Kemudian juga ini ada juga ya Polar Red ya, Artemia Shell. Ya, ini sudah katanya sudah di Artemia yang sudah dikeringkan. Ini bisa juga untuk benih-benih kita. Kemudian setelah pakan, yang harus kita siapkan juga sebelum kita melakukan pemijahan ikan hias, obat-obatan. Ya, karena untuk induk juga dia harus sehat, kemudian untuk benih juga harus sehat, untuk pembesaran juga harus sehat. Nah, saya setiap hari harus selalu menyiapkan obat. Contoh, untuk induknya, ini untuk pencegah bakteri ya, saya bisa gunakan juga obat ikan, ini Furazolidon. Atau juga ini pabrikan yang jelas, ini Furazolidon. Ya. Saya gunakan juga OTC, oksitetrasiklin. Ya, saya gunakan juga terkadang kalau penyakitnya yang berat, ini saya gunakan enrofloxacin. Ini ya. Kemudian yang sering muncul di tempat saya itu adalah penyakit white spot. Nah, saya untuk melawan white spot itu saya gunakan bleed ih. Yang kandungan utamanya ini adalah malaxit green ditambah dengan methylene blue kayaknya kalau nggak salah, tapi utamanya adalah malaxit ya. Itu. Nah, kemudian kalau untuk telur saya gunakan ini bleed methylene blue. Ini untuk obat telur. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Baik, selanjutnya sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian para peserta pelatihan. Mulai dari tempat ikan ya, tempat dan alat-alat dan segala macamnya, dari ikan dengan segala persyaratannya, kemudian pakan dengan segala persyaratannya juga, dan obat-obatan yang harus kita persiapkan sebelum kita memijahkan ikan rainbow ini. Nah, kalau sudah sampai di sini, boleh selanjutnya akan kita praktek bagaimana cara kita memijahkan ikan rainbow ini. Tentunya tadi yang saya katakan bahwa kita sudah menyiapkan tempatnya di akuarium. Kalau di saya, jadi kalau bapak-bapak yang nggak punya akuarium, boleh di bak semen. Nggak punya bak semen, punyanya bak fiber, silahkan menggunakan bak fiber. Tidak punya bak fiber, adanya bak terpal, boleh menggunakan bak terpal. Ya, ada, silahkan. Kemudian kita isi air. Ingat, airnya adalah air yang sudah diendapkan. Apalagi kita menggunakan airnya air tanah. Kenapa diendapkan? Karena air dari dalam tanah itu belum banyak mengandung oksigen. Tinggal kita endapkan.
Kedua, air dari dalam tanah masih banyak mengandung zat-zat yang berbahaya untuk ikan, sehingga dia harus dibuang. Nah, untuk mempercepat itu kita gunakan tadi gelembung udara untuk menambah oksigen, sekaligus juga membuang zat-zat yang berbahaya untuk ikan, sehingga zatnya keluar, oksigen bertambah ke dalam air. Nah, kalau sudah ada air sudah ini, nah tinggal kita tadi ya sebelum ikan kita masuk, karena kita khawatir takut nanti waste spot, ya. Jadi sebelum induk ikan masuk kita tambahkan dulu. Nah ini namanya bleed ink, supaya ikan kita terhindar dari waste spot. Ya, kita kasih 3 sampai 4 tetes ya. Nih. Sudah kita campur. Nah, jadi airnya agak kebiruan. Kemudian setelah air itu tadi maaf belum ini ya, kita pasangkan anginnya tadi ya. Pasangan angin dengan filternya. Atau bisa juga Bapak Ibu menggunakan power head atau penyaring udara pemutar air, boleh juga di atasnya. Nah, yang Bapak Ibu punya apa? Ini pasang, kemudian nyalakan anginnya ya, supaya gelembung udaranya bisa keluar. Itu tadi ya, untuk menambah oksigen dan untuk mengeluarkan zat-zat yang berbahaya di dalam air ya. Setelah kita tahu tadi suhu, pH dan lain sebagainya. Ya maaf tadi saya juga belum ini bahwa ikan rainbow ini kenapa di pantai dia lebih suka hidup di air yang atau di suhu yang hangat, lebih hangat ya, yaitu daerah pantai. Sudah, air sudah, kemudian baru kita siapkan induknya. Nih, induk yang sudah saya siapkan, ini yang jantannya, yang saya gunakan ini adalah yang untuk praktek ini adalah jenis rainbow kurumoy atau Glossoplevis parva kalau nggak salah ya, dilihat ya. Ini saya juga. Nih, perbandingannya ya, 1:2 ya. Kemudian juga kita siapkan untuk itu, kita serok, kita pindahkan dan kita jadikan satu. Dan saya dengan menggunakan cara massal ya. Artinya tidak 1:1, tapi 1:2 dengan jumlah yang cukup banyak. Yaitu saya gunakan untuk akuarium, sebenarnya untuk akuarium lebih besar, yaitu 1 meter, saya gunakan satu akuarium itu isi 30 ekor, yaitu 10 jantan, 20 betina. Ya, sekarang kita pindahkan ke akuarium pemijahan. Ya, sebelum kita masukkan ke akuarium pemijahan, tentunya kita harus tahu bagaimana cara menyerok ikan rainbow. Ikan ini sangat sensitif. Jangan sekali-kali kita menyendok ikan sampai terangkat ke atas air. Jangan lama, hanya beberapa detik saja iritasi. Tidak langsung memang. Tidak langsung hari itu dia luka. Kalau sampai terangkat ya walaupun hanya beberapa detik, biasanya besok baru kelihatan bahwa dia luka. Nah, sehingga harus betul-betul kita pastikan bahwa kita menyerok ikannya itu memindahkan ikan beserta airnya. Jadi kita harus siapkan serokan dan juga sendok ini. Atau juga bisa menggunakan mangkok umpamanya. Jadi kita sendok beserta air. Ya. Sendok beserta air. Jangan sampai terangkat ke udara bebas. Nih, ya. Boleh kita hitung 1. Supaya kita tahu betul berapa jumlahnya. 2. 3. 4. 5. Masih ada. Ya, kita sendok satu persatu sampai ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. 6, 7, 8. Iya. 9,
9. Nah, satu lagi kalau tidak salah. Iya benar. Ini saya siapkan 10 ekor. Nah, 10. Ya, ini yang jantannya. Ya, karena 1:2 berarti yang betinanya kita perlukan sebanyak 20 ekor. Ya. Kita serok lagi dan sangat harus diperhatikan. Menyeroknya perlahan, jangan dikejar-kejar. Ya, kalau dikejar-kejar ikannya stres, nanti malah jadi sakit. Ya, jadi betul-betul harus kita perlakukan secara berkeikanan. Ya, harus juga memperlakukannya sebagai makhluk yang perlu juga kita sayangi dan kita cintai nih, ya. Sama ya, jadi ikan bersama airnya. 1, saya hitung. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Pak Didi, Ya. nyata ada yang bertanya Pak dari Ya, peserta kita silakan, Pak. silakan. Ini Pak, ada Pak Ruslan dari BP3 Ambon. Iya, Pak Usman. Kira-kira nih Pak, apa ciri-cirinya jantan dan betina Pak? Dilihat itu dari apa Pak bedanya? Iya, oke. Terima kasih. Maaf tadi mungkin terlewat ya, saya belum ceritakan. Apa ciri-cirinya untuk jantan dan betina? Saya katakan sekali lagi, untuk yang jantan, pertama dilihat dari warna. Dia lebih cerah. Ya, rata-rata rembo yang jantan warnanya lebih cerah. Yang varpa juga warna kekuningan, kuningnya lebih tajam. Nah, sedangkan yang betinanya bisa dilihat warnanya agak pucat, ya seperti ikan biasa umumnya. Ya, itu dari warna. Kedua dari bentuk badan. Yang jantan biasanya lebih bongsor. Kata orang Bekasi bongsor karena lebih cepat besar. Nah, kelihatannya jadi dia lebih besar, sedangkan yang betina lebih kecil. Ya, itu dari ukuran. Nah, kemudian dari bentuk badan, yang jantan itu lebih ramping. Umum ya, yang jantan lebih ramping dan yang betina lebih besar di perutnya. Kenapa? Karena dia mengandung telur tentunya. Ya, itu. Ya, 3 ciri pokok yang gampang kita lihat. Ya, kalau dilihat apa seperti lele agak susah karena ikan ini kecil, tidak kelihatan dari kelaminnya. Itu barangkali Pak Aswan dari Ambon. Pak Ruslan dari Ambon, betul. Dari Ambon, ya. Iya, Pak Aswan, kita lanjutkan tadi baru ada 17, 18, 19, 20. Nah, ini 1:2. Ya, ada lagi yang masih bertanya? Iya Pak, ada lagi Pak dari Ibu Isnan ya, untuk pematangan gonat yang bagus Pak, pakai pakannya apa? Ya. Cacing sutra atau jentik nyamuk atau ada yang lain juga? Oke, ya. Seperti tadi saya katakan di awal bahwa untuk induk ikan saya ya, umumnya dan petani-petani pada umumnya yang saya tahu, yang terbaik untuk induk kita adalah pakannya jentik nyamuk walaupun tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena nyamuk ini identik dengan penyakit, kan begitu. Tetapi daripada nyamuk ini jadi berkembang berkeliaran, kenapa tidak kita tangkap saja untuk pakan ikan kita? Ini yang terbaik ya, yang pernah saya buktikan bahwa
Jentik nyamuk atau encuk ini adalah pakan terbaik untuk induk ikan kita. Tadi kalau tidak ada, gantinya bisa kita ganti dengan tadi cacing darah bloodworm, ya, yang dalam bentuk pres atau beku yang bisa kita beli di toko. Kalau itu tidak ada, bisa juga menggunakan ini tadi ya, menggunakan pelet ya atau pur ikan. Saya gunakan ini PF 500. Kalau yang standar tentunya kandungan nutrisinya standar. Kalau untuk induk harus kita tambah. Biasanya teman-teman ini mengocok telur ya, kuning telur ditambah dengan tadi amino ya, apa tadi itu amino liquid dicampur dengan kuning telur, kemudian kalau ada disemprotkan dengan tadi pelet yang akan kita gunakan di pakan, kemudian kita jemur kembali kering-kering kering anginkan begitu ya. Setelah kering, nah baru kita masukkan lagi ke tempatnya, kita simpan untuk pemberian pakan yang bukan hanya satu kali, tentunya setiap hari. Kalau jentik nyamuk susah kita dapatkan ya. Itu untuk pakan supaya kandungan nutrisi protein sesuai dengan kebutuhan induk ikan rainbow kita. Ya, jelas ya Ibu? Itu kalau tidak kita dapatkan jentik nyamuk ya. Barangkali ada lagi yang lain yang mau bertanya? Mungkin ada satu lagi nih Pak. Ya. Saya rangkum Pak dari beberapa pertanyaan Pak. Jadi ada bertanya Pak, bagaimana ciri-cirinya Pak ikan yang sudah siap dipijahkan Pak? Atau mungkin umurnya berapa dan seperti apa Pak? Oke, seperti tadi saya katakan juga di awal pembicaraan kita, pertama dilihat dari umur. Umurnya minimal sudah 7 sampai 8 bulan, bahkan sudah sampai 1 tahun dari segi umur. Ya, itu. Yang kedua tadi selain umur ya juga kita lihat dari tadi ya bentuk badannya sudah bagus, memang ikan sehat, artinya jangan sampai ikan yang sedang sakit kita pijahkan. Nanti malah anaknya akan rusak. Nah, jadi itu. Jadi kesehatan ikan bisa kita juga jadikan patokan untuk kita memijahkan ikan induk ikan hias kita. Ya, jelas Ibu ya? Ya, Yang lain barangkali ada lagi? Iya, itu. Ya, sudah kita masukkan induk. Nah, apalagi yang harus kita persiapkan tadi? Induk ini bertelur tentunya harus ada tempat menempelkan telurnya. Perlu diingat bahwa rainbow ini kuat dalam menempelkan telur-telurnya di substrat. Ya, tadi saya katakan Bapak Ibu kalau tidak punya ini ya, tidak punya substrat yang dibuat dari tali rapia, yang paling mudah kita cari di alam tentunya yang mana saja. Nah, biasanya para teman-teman saya menggunakan eceng gondok yang berakar rimbun. Ya. Kita masukkan tentunya. Kalau akuariumnya kecil ini cukup 1 pohon eceng gondok yang berakar rimbun. Atau bisa juga kita gunakan ya apu-apu kalau di saya ini kiambang yang besar berdaun besar, juga kita cari yang akarnya rimbun. Juga kita masukkan kalau kita mau menggunakan kiambang. Atau juga kita bisa menggunakan ini. Menggunakan tanaman air juga, ini ganggang air kalau di saya juga bisa dimasukkan seperti ini. Ya. Tapi umumnya saya menggunakan yang bukan tadi itu semua, tapi saya menggunakan tali rapia. Kenapa? Karena ini kuat, tidak hancur. Kalau tadi ketiga-tiganya yang tanaman hidup itu, ya, hanya beberapa waktu dia bisa hidup, apalagi kalau akuariumnya itu tidak terkena sinar matahari, akan cepat rusak. Tetapi kalau ini mau kena sinar atau tidak, ini tetap kuat. Nah, ini kita masukkan. Ya. Nah, seperti ini. Kapan memasukkannya? Ikan dan substratnya ini. Biasanya yang terbaik itu saya memasukkannya pagi hari, ya, sebelum matahari di tengah atau di atas ya, sebelum zuhur kita memasukkan induk. Nah, kenapa pagi? Di samping dia juga mungkin harus adaptasi dengan air yang baru, juga ya sebelum tadi ini mungkin juga berkenalan pacaran begitu kurang lebih ya, supaya dia nanti begitu masuk ke pelaminan, oh udah mantap. Nah, pelaminannya ini dalam bentuk substrat tadi ya. Nah, itu.
Nah, jadi pagi hari kita biarkan sampai sore, sampai malam. Nah, besok pagi biasanya baru dia mulai bertelur. Ya, jantan dan betina berkejar-kejaran. Ya, jantan mengejar-ngejar betina. Nah, biasanya betinanya akan digiring ke substrat ini. Nah, akan dikencet dengan ya badan betinanya dikencet dengan badan jantan, akan keluarlah telurnya. Si betina mengeluarkan telur, jantan mengeluarkan sperma. Nah, terjadilah pembuahan. Kalau terjadi pembuahan, telurnya akan nempel di dalam substrat, warnanya bening. Ya, kalau yang dibuahi warnanya bening. Tapi kalau yang tidak dibuahi warnanya putih pucat. Nah, kapan ngambilnya telur ini? Ya, mengambilnya adalah biasanya saya lakukan setelah sholat zuhur, ya, di hari berikutnya. Kalau masukin substrat sekarang, nah berarti ngambil substratnya besok setelah zuhur kita ambil substratnya. Yang kita tetaskan, yang kita angkat induknya atau substratnya? Itu tadi saya katakan, yang kita angkat adalah substratnya. Jadi lebih gampang. Ya. Jadi induknya tetap di akuarium itu. Dan perlu diingat juga dengan cara massal ini bisa setiap hari kita panen telur. Itu enaknya kalau kita massal. Tetapi kalau pasangan sekali telur ya sudah kita istirahatkan dulu dan perlu banyak tempat. Tetapi dengan cara massal ini kita sekali memasukkan induk itu bisa berhari-hari kita panen telur. Ya, setiap hari kita panen. Itu. Nah, sehingga kita tiap hari harus menyiapkan akuarium berikutnya. Ya, umpamanya contoh tadi, setelah ikan menetas, bukan ikan menetas, setelah ikan bertelur ya di besok harinya, ya, itu yang kita ambil adalah substratnya. Nah, supaya kita bisa dapat banyak telurnya, tentunya bukan satu akuarium, ya, bukan cuma 30 ekor. Tetapi ya, teman-teman yang sudah memang menjadi pekerjaan utama kehidupan dia beternak ikan, paling sedikit dia punya untuk indukan itu 10 sampai 20 akuarium. Sehingga satu hari dia dapat 10 sampai 20 substrat. Nah, kalau 10-20 ini bisa kita letakkan di dalam satu akuarium. Jadi kalau kita punya indukan 20, maka untuk meletakkan telur paling sedikit kita punya 2 kali lipat. Ya, 40. Kalau kita menetaskannya itu selama 4 hari, itu juga harus istirahat. Tapi kalau betul-betul tiap hari terus tidak istirahat, tinggal kita kalikan. Ya, berapa akuarium yang harus kita siapkan? Nah, kemudian anggaplah kita sudah sampai di hari berikut ya. Sudah 24 jam. Ya, artinya dari pagi ini sampai pagi besok. Ya, nah, di mana kita sudah siap akan mengangkat substrat. Nah, terus ada pertanyaan, selama kita menelurkan ini, ya artinya dari pagi, sore, sampai besok pagi lagi, dikasih makan nggak? Baiknya dikasih makan. Ya, makannya apa? Itu tadi. Yang baik itu adalah jentik nyamuk yang masih hidup. Kenapa? Kalau masih hidup dia akan ada di atas, ada di permukaan air. Ya, sehingga dia tidak akan mengotori substrat. Atau kalau tidak jentik nyamuk, kita gunakan tadi bloodworm yang frozen, yang beku, ya kita kasih secukupnya, ya, pagi dan sore tetap 2 kali sehari, ya. Nah itu. Nah setelah ba'da zohor, ya kegiatan kita selanjutnya adalah mengangkat substrat. Tetapi ingat, sebelum substrat kita harus menyiapkan dulu akuarium untuk telur. Sama seperti tadi sebenarnya untuk kita menyiapkan induk. Nah, pertama siapkan akuarium yang sudah bersih, kita bersihkan, jangan sampai masih ada kotoran, jadi betul-betul bersih. Kemudian kita isi air. Kita siapkan anginnya juga. Tapi ingat, kalau untuk telur,
anginnya tidak sebesar untuk indukan, ya. Kalau itu anginnya sampai gelembungnya besar, ini kecil saja, ya. Nah, inilah gunanya kita menggunakan spuyer. Bisa kita atur besar kecilnya angin. Nah, angin sudah akuarium sudah, airnya sudah kita isi, anggaplah ini sudah kita isi, kemudian angin sudah kita pasang. Yang ketiga adalah kita harus menyiapkan obat telur. Kenapa? Gunanya adalah agar telur kita ini, telur ikan rainbow kita ini jangan sampai diserang oleh jamur. Saya biasa menggunakan nih, bleach methylene blue. Ya, ini banyak di pasaran. Ya, mungkin kalau di daerah-daerah ya tinggal datang aja ke toko-toko ikan hias, biasanya ada. Atau juga bisa menggunakan, kita meracik sendiri, jangan beli methylene blue bubuk, kita cairkan dengan kadar ya mungkin sama dengan yang ada di botol ini. Ya, bisa kita lihat, ini kita kasih dulu. Ya, ini botolnya masih tertutup rapat. Jadi harus kita potong ujungnya supaya nih. Anggaplah ini tadi yang akan kita gunakan untuk mengerami telur yang sudah kita dapat dari pemijahan yang, ya, jangan lupa tadi kita kocok, juga kita teteskan ya sampai dengan 10 tetes kurang lebih, ya, sampai warnanya juga kebiruan, ya. Nih. Ya, kita aduk. Sudah rata, angin sudah kita pasang. Nah, baru kemudian substratnya kita angkat, ya, angkat tentunya supaya jangan rusak, kita ambil dari bawah, ya. Dan kalau kita lihat, ini sudah ditempeli oleh telur-telur, ya. Besok harinya, ya, karena ini hari ini juga, ya, tentu belum ada telur. Ini hanya untuk prakteknya saja, ya. Tinggal kita letakkan. Kalau ada 10 akuarium induk, berarti kita punya 10 substrat. Kita taruh, kita letakkan di satu akuarium. Ya. Ada yang menggunakan 10, ada juga yang 20, ya, tapi paling banyak 20 dalam satu akuarium. Nah, berapa banyak anaknya? Tergantung. Nah, saya juga belum pernah menghitung, ya. Dari 20 ekor betina, 10 jantan, karena dimasalkan seperti ini, ya menetasnya kita tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi yang paling tidak tergantung juga dalam keadaan musimnya bagus tidak. Karena yang saya tahu bahwa ikan baik memijah itu di kala awal musim hujan dan akhir musim hujan. Itu yang terbaik yang saya dapat, ya, dan juga pengalaman. Kalau di tengah musim begini, ya, artinya antara peralihan antara musim hujan dan musim panas, ini biasanya teman-teman mengeluh. Ikan hiasnya susah bertelur. Sampai lele pun, ya, teman-teman, yang piara lele pun saya dengar sekarang agak sulit mendapatkan ikan lele yang matang gonat yang siap pijah. Karena musimnya musim pertengahan. Biasanya nanti menjelang musim hujan baru telurnya akan bagus. Begitu juga ikan hias. Tetapi jangan khawatir. Bisa kita manipulasi. Artinya supaya kita bisa panen telur tiap hari. Ya. Supaya panen tiap hari itu tadi. Ya, pemberian pakan dan perawatan induknya harus betul-betul, ya, kita jaga. Ya. Tadi, ya, induknya pun setelah kita pindahkan substratnya, ini selanjutnya kerjaan kita adalah menyipon. Apa itu menyipon? Menyipon itu adalah kegiatan membersihkan kotoran-kotoran kasar, ya, karena yang halus sudah ditarik oleh filter busa kita. Nah, yang kasar itu tidak bisa ketarik oleh gelembung udara, itu harus kita sedot, kita sipon. Siponnya, kalau kita punya bak penampung air, boleh sampai dengan mungkin lebih dari 50%.
Tetapi bagi yang tidak punya penampungan air, artinya air belum diendapkan, itu sangat tidak dianjurkan lebih dari 50%. Kenapa? Karena bisa-bisa ikan kita akan mati karena kehabisan oksigen. Air yang baru yang saya katakan dari di awal itu belum banyak mengandung oksigen yang dibutuhkan oleh ikan. Ya. Nah, itu barangkali sampai dengan kita sekarang sedang mengerami, ya, mengerami telur kita. Berapa lama telur ini bisa menetas? Untuk rainbow rata-rata itu 4 hari. Hari keempat dia sudah mulai menetas, sudah mulai anak-anaknya kelihatan. Ya, kecil-kecil sekali. Ya, kalau belum terbiasa mungkin sulit, apalagi orang-orang seusia saya harus disambung matanya. Kalau nggak disambung, yakin nggak akan lihat anak ikan. Ya, karena kecilnya, sehingga harus disambung. Nah, 4 hari dia menetas sampai hari kelima. Nah, ini masih dalam gratis, ya, makanan gratis dari yang Maha Kuasa dalam bentuk yolk atau kuning telur yang dibawa di dalam, ya, perut anak ikan ini. Ya, nggak usah dikasih makan karena dia masih punya cadangan makanan. Nah, dikasihnya adalah hari ke-7 baru kita bantu menambah makanan. Apa makanannya? Itu tadi yang saya bilang. Ya, dari awal sebelum kita ternak harus kita siapkan dulu. Saya umumnya menggunakan karena ikan rainbow ini kecil sekali. Ya, nanti bisa kita lihat. Ya, saya menggunakan yang pertama, ya, menggunakan nih Artemia. Ya, Naupli Artemia yang kita tetaskan. Sehingga di hari ke-7 kita kasih makan, hari ke-6 atau hari ke-5 kita sudah mengkultur Artemia. Supaya di hari ke-7 ikan mau makan, Artemia sudah tersedia. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara mengkultur Artemia. Kalau tidak ada Artemia, saya menggunakan ini bubuk tepung ini, ya. Ini saya gunakan Pampro yang termurah, ya kayaknya, ya. Hanya 50.000 kurang lebih 1 kilo, ya. Kalau tidak ada Pampro, teman-teman juga biasa menggunakan dengan tepung produksi apa ini, Matahari Sakti kalau nggak salah, itu dalam bentuk tepung PF0 atau tepung yang halus dari produksi Matahari Sakti tadi, sama dengan PF 500 tapi dia yang tepungnya. Atau menggunakan juga ada, ya, yang mahal, yang produknya apa ini, ya? Apa sih, ya, ini saya lupa mereknya, nggak ada ini. Yang mahal tadi ini 200.000. Nah, kalau yang tepungnya malah lebih mahal, 300.000 per kilo. Ya, memang lebih bagus karena dari harga juga kita tahu, ya, mahal. Ada juga yang lebih mahal lagi, yang bentuknya yang saya itu buatan Jerman kalau tidak salah, Ziegler itu lebih mahal lagi. Nah, untuk udang juga. Nah, itu ada beberapa jenis pakan untuk larva ikan rainbow kita yang baru menetas di umur 7 hari. Berapa lama kita kasih tadi, ya, Artemia atau itu? Kurang lebih ini 1 minggu biasanya, ya. 1 minggu kita pakai tadi Artemia. Kalau sudah pakai Artemia 1 minggu, kemudian baru kita tambahkan makanan yang lebih santai, yaitu berupa tadi saringan kutu air, ya, kutu air yang kita saring, ya. Tapi yang halusnya berarti bukan yang asal saya gunakan ini, bukan yang di atas ini, tapi yang keluar dari saringan ini. Itu yang kita gunakan untuk pakan benih kita yang baru menetas di hari ke-10, ya, 7 plus 7 berarti hari ke-15. Hari ke-15 sudah bisa kita kasih kutu air halus, kutu air saring. Hari ke-15 dan berikutnya itu sampai kapan kita kasih kutu air saring? Kurang lebih kita kasih sampai umur 25 hari. Ya, di umur 25 hari kalau kita lihat pertumbuhannya bagus, ini kita pindahkan, ya, di pengeraman telur kita anggap sudah selesai karena mau pindah ke kolam. Biasanya saya menggunakan kolam. Kolamnya kolam semen yang mungkin ukurannya itu 5 kali lipat dari besarnya
akuarium yang saya gunakan. Ya, jadi satu akuarium dengan jumlah ikan yang sekian, nah, kita pindahkan ke dalam bak semen yang nanti kita lihat sama-sama. Satu akuarium, satu bak semen. Nah, di hari ke-25 kita pindahkan dia. Setelah kita pindahkan, itu umurnya juga sudah lebih tua dan ukuran badannya juga lebih besar, makannya masih bisa kita lanjutkan dengan kutu air saring dan juga bisa kutu air yang agak lebih kasar sedikit. Sampai kapan? Ini kurang lebih umur 1 bulan. Sampai 1 bulan kita anggap penetasan dan pengeraman telur selesai. Artinya di umur ini kalau kita hanya membenihkan ikan sudah bisa kita jual. Sudah banyak yang menanti ya para pembesar atau para yang membesarkan ikan rainbow kita tadi. Ya, kalau yang hanya membenihkan sampai sini sudah selesai, dia tinggal serok di umur 1 bulan, ada juga sampai 1,5 bulan tergantung keadaan. Tapi kalau lagi ramai umur 1 bulan pun sudah antri yang beli. Hingga dia, nah kita serok, kita hitung sambil juga kita sortir. Barangkali sampai di sini. Ya. Baik Pak, sambil kita sapa peserta Pak, mungkin host bisa memilih siapa peserta kita yang sedang praktek juga. Bisa kita tunjukkan nanti ke Pak Didi nih pelatih kita. Siapa tahu mau dikoreksi atau seperti Sambil apa. host memilih, Sambil host ada beberapa kita ada Ya, beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya bacakan langsung. Mungkin Bapak bisa menjawab cepat saja. Baik Pak, yang pertama, Pak ukuran untuk tanknya, kolamnya Pak itu pemijahan itu berapa Pak? Ukurannya Pak? Oke, tadi ya saya katakan kalau akuarium yang ukurannya 1 meter kali 50 cm tinggi 33 dengan kita isi air 30 cm, saya menggunakan induknya itu 30 ekor, yaitu 10 jantan dan 20 betina. Kalau akuarium 1 meter kali 50. Nah, kalau kita menggunakan bak semen yang ukurannya umpamanya 1 kali 2 meter, tinggal kita kalikan. 1 kali 2, 4, sedangkan itu 1 kali setengah, berarti 4 kali kurang lebih. Tinggal kita kalikan, berarti bisa sampai dengan bukan 30 tapi 30 kali 4, berarti 120 ekor. Tinggal kita kalikan itu tadi. Iya. Pak, satu lagi nih Pak. Iya. Kira-kira air ini diganti per berapa kali Pak? Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan untuk induk ya. Untuk induk berapa kali kita ganti. Sebetulnya ini sekali kita naruh, kalau saya bisa 1 bulan belum diganti. Asalkan tadi ini di sifonnya ya, di sifonnya tiap hari bagusnya. Di sifonnya tiap hari. Kita menyedot kotoran yang kasar karena yang halus tadi dia nyangkut atau disaring oleh filter. Nah, tetapi filternya boleh juga tiap hari kita bersihkan ya. Jadi filternya tiap hari kita bersihkan, cabut, kemudian kita bersihkan, peras, jemur. Nah, kita satu akuarium paling tidak punya 2 filter, 2 busa filter. Jadi yang pertama kita cuci, kita jemur, yang satu kita masukkan. Nah, besok terus begitu ya, supaya ikan kita sehat terus. Baik, Pak. Itu. Pak, ada yang menarik lagi nih Pak. Kalau kita mau mulai bisnis ini Pak, kira-kira tuh butuh berapa indukan sih Pak sebetulnya, berapa pasang Pak minimal Pak? Ya, tergantung kita maunya untuk apa. Pertama untuk coba, ya tentu coba, kalau coba boleh 1 paket tadi ya, 30 ekor. Tetapi kalau langsung kita pengen, saya pengen usaha loh Pak, pengen bisnis, ya tinggal kita kalikan berapa kita punya akuarium, berapa kita punya kolam. Ya, 1 30 ekor. Nah, tinggal kita kalikan ya. Monggo tinggal hitung. Ya. Kalau modal sama keuntungannya Pak, kira-kira itu berapa Pak dalam pertama kali kita mulai bisnis Pak? Oke, untuk modal ikan hias ya, terus terang ini modal pertamanya yang besar. Kenapa? Karena kita harus membangun tempat. Itu pertama. Yang kedua, menyiapkan sarana prasarana budidayanya. Tadi bikin akuarium kalau kita pakai akuarium, bikin kolam kalau kita bikin kolam. Kita beli fiber kalau kita mau pakai fiber. Nah, tentunya ini agak besar. Pertama, biasanya paling sedikit kalau kita butuh indukan 10 set saja, itu kurang lebih kita membutuhkan modal 20 juta awal.
di luar bangunan. Ya, itu akuarium dan alat-alat lainnya kurang lebih 20 jutaan untuk 10 set indukan atau 10 kali 30 berarti 300 induk. Ya, itu. Berapa lama? Terus berapa keuntungan kita? Tentunya kalau modal aset tadi, ini kan akuarium bisa kita pakai untuk puluhan tahun. Ya lama. Bisa sampai 10 tahun masih bisa, asal kita rawat dengan baik. Nah tinggal nanti dikurangi ya apa penyusutannya. Nah sedangkan keuntungan kita dari berbudidaya ikan rainbow ini berapa? Ya kayaknya yang pernah saya praktekkan dengan 300 ekor saja ya. Ini kalau kita ingin mendapatkan 30 sampai 40 ribu masih bisa sebulan. Ya, 40 ribu ekor. Ya, kalau 30 ribu nggak usah mahal, kita jual harga 150 saja. Ya, udah kurang lebih 4,5 juta. Ya, sebulan. Itu kalau kita punya 30 set induk. Ya, dengan kita hanya menjual benih. Bagaimana kalau kita besarkan? Monggo, asal tempatnya ditambah lagi tentunya. Ya, kalau tempatnya tambah, ya tentunya bisa kita membesarkan. Kalau tidak, berpikir dulu. Ya. Tapi sebetulnya bisa menjanjikan ya Pak, karena dengan modal seadanya pun minimalis pun sudah bisa dapat. Sudah bisa sebenarnya. Ya, tidak kita pasakkan. Kalau bisa 10, monggo 10. Nggak bisa, 1 boleh. Oh boleh dong. Baik, apakah Host sudah menyambungkan salah satu peserta kita yang ingin dilihat? Ingin direview? Belum? Baik, mungkin kita sambil beranjak Pak, kalau masih Bapak Pak, kita bisa melihat lebih jauh lagi sebetulnya betul. kolam-kolamnya seperti apa. Yuk, mari para peserta, saya tunjukkan beberapa apa yang saya lakukan setiap hari. Yang pertama adalah tadi kita mengenalkan jenis-jenis rainbow. Ya, selain tadi yang di depan, yaitu rainbow kurumoy, ini ada rainbow busmani. Ya, rainbow busmani. Ini busmani. Yang kedua ini rainbow biru. Ya, busmani tadi bosemani rainbow. Yang ini lacus tris. Ya, rainbow biru ini ukuran jumbo. Yang tadi yang busmani ukuran sedang atau medium itu yang siap. Nah, ini yang ketiga adalah jenis Ajamaru. Ya, dari danau Ajamaru di Papua sana. Kemudian yang keempat ini tadi sama yang sana itu bosemani, tapi ini ada beberapa memang agak campur kayaknya. Ya, ini bosemani yang warna badannya seperti di pamflet ya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini rainbow trico ya, atau glow light kalau nggak salah ya, karena warnanya memang ini kalau kena sinar luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah ini rainbow penyimpangan, sebenarnya ini rainbow balon ya, ini yang merah balon. Dan rainbow balon ini pun saya dapatkan terkadang secara tidak sengaja, yaitu dari pemijahan ikan-ikan kita ini ada 1-2 ekor yang bentuknya unik ya, seperti balon begini. Nah ini kita pisahkan, nanti kita kalau udah dapat beberapa ekor kita pijahkan. Nah, ini akan menghasilkan benih atau anakan ikan yang lebih banyak jenis balonnya. Itu harganya lebih bagus karena lebih unik. Dan yang ini adalah rainbow Parkinson. Tuh yang ada di saya. Lebih besar apa ini Pak ya? Ya, lebih besar. Sama ini jantan dan betinanya sangat beda sekali. Apa perbedaannya Pak? Dari warna dan juga dari ukuran badan. Dengan umur yang sama, yang jantannya sudah bisa sebesar itu, tapi betinanya masih kecil. Dia lebih bening ya Pak kalau betinanya? Ya, betina warnanya kelihatan. Nah, tidak banyak warna. Itu untuk indukan-indukan. Kemudian untuk memperjelas apa yang tadi saya sampaikan, kita lihat sekarang gimana tempat mengerami telur ikan rainbow yang tadi saya sampaikan. Yuk sama-sama. Sambil saya ingatkan juga kepada para peserta yang sudah kita siapkan di kolom chat. Kemudian nanti peserta juga jangan lupa untuk mengisi question latihan sebagai syarat untuk mendapatkan. Lanjut Pak, kita terus kemana lagi nih Pak? Ya, kita lihat tempat mengerami telur-telur ikan rainbow yang saya lakukan setiap hari. Ini.
Contoh ini ya, ada beberapa jenis karena memang saya beberapa jenis rainbow seperti ini ada tertulis CLB, ini Celebes Rainbow. Ini tanggal 10, jadi dia belum menetas. Kalau ini agak lebih lama. Kalau rainbow Krumoy tadi 4 hari, dia bisa sampai 6-7 hari baru menetas. Nah, ini yang PK ini adalah Precock Rainbow. Ini saya menaruh ini di tanggal 5 bulan 7 dan ini anakannya sudah banyak sekali ya, tapi sangat kecil masih. Yang tadi saya katakan harus disambung seperti mata saya. Kalau saya tidak sambung nggak melihat. Ini tanggal 27 bulan 6, ini mungkin sebentar lagi akan kita pindah ke tempat pendederan. Ya, ini penetasan, mungkin pendederannya ada di kolam sebelah. Nih, ya. Kalau sudah tadi di umur 25 hari, kita akan pindah ke kolam ini. Ya, di tempat saya ini kita pindah. Ya, kita dederkan sampai dengan tadi mencapai umur 1 bulan atau lebih sampai 1 bulan setengah. Ya, itu sudah bisa kelihatan anakan-anakannya yang sudah bisa siap akan kita sortasi ya untuk kita jual dalam bentuk benih atau kita pindahkan ke tempat lain untuk pembesaran. Itu untuk pembenihan. Ya, kita ke tempat lain? Boleh Pak, boleh Pak. Iya. Atau juga kalau kita mau melihat ikan-ikan lain yang ada di tempat saya, selain rainbow, kita juga ada beberapa jenis ikan hias. Pak, kalau saya lihat kan ini kolamnya banyak ya Pak. Iya. Untuk teman-teman kita nih Pak di rumah Pak, kalau misalkan ini memulai bisnis ikan hias dan tempatnya itu berapa kolam Pak yang dibutuhkan Pak? Sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Mau mulai 3 kolam, 6 kolam, silahkan. Ya tentunya kalau 3 kolam ya dengan tadi ya perhitungannya sama dengan ini. Ya makin sedikit tentunya makin sedikit juga ikan yang harus kita pelihara. Iya. Makin banyak ya tentunya kita akan punya produksi akan lebih banyak lagi. Ini ada beberapa jenis ikan yang saya pelihara di sini. Contoh ini ya. Mas Koki. Ada di saya. Terus juga ini juga jenis rainbow, tapi ini rainbow yang dari Afrika. Nah, ini dari Madagaskar sana, ya, pulau sebelah timur Afrika, ya, satu pulau ada namanya Madagaskar. Ini ikannya dari sana, asalnya, ya, tetapi ini sudah beranak pinak di sini. Dan ini yang di bawah ini silver headset, ini juga induk. Ini asalnya dari Burma, ya, Asia Selatan. Dari Myanmar, ya. Mungkin ada juga di Thailand, tapi di Indonesia ada. Nah, terus yang lainnya ini juga rainbow yang kita pindahkan. Ini tadi yang ayam baru, ya. Dan selain itu juga saya punya ikan diskus. Nah, asalnya kalau saya tidak lupa membaca itunya ya, ini asalnya dari Amazon. Tetapi ini sudah berkembang biak, malah yang bagus itu dihasilkan oleh Eropa. Ya, Indonesia juga sudah penghasil diskus yang luar biasa. Ini sudah strainnya sudah banyak sekali, ya warnanya sudah banyak sekali, dan juga ini yang biru ini blue rainbow. Ya. Maksud saya bukan blue rainbow, blue diamond, jenis blue diamond dari jenis diskus ini. Bukan, umurnya karena masih muda. Nanti bisa juga sampai sebesar gini sama, induk ukurannya bisa. Nah, juga yang lainnya ini juga diskus jenis yang lain. Ini namanya turquoise. Itu barangkali beberapa. Berarti banyak sekali ya Pak ya untuk jenis ikan yang dipelihara oleh Bapak Didi ini Pak. Nah Pak, kalau untuk permintaan pasar Pak, pasar dari ikan rainbow yang Bapak sudah lakukan ini kemana saja Pak? Oke, ya. Para peserta pelatihan yang saya hormati, tentunya kita berusaha kalau tidak ada pasar, nggak akan mungkin kita akan teruskan. Kalaupun kita hobi, tetap hobi kita harus menghasilkan. Nah, sehingga harus punya peluang pasar. Pangsa pasarnya kemana?
Terus terang, rainbow ini saya boleh dibilang hampir 85% ini pasarnya ekspor. Ya, saya tidak mengekspor, tetapi saya mensuplai ke eksportir. Yang saya tahu katanya ini untuk kiriman luar, artinya untuk ekspor. Jadi 85% rainbow saya ini untuk ekspor, untuk kiriman ke luar negeri. Nah, sedangkan untuk dalam negeri ya kurang lebih sekarang dengan masa pandemi ini memang sudah mulai banyak yang minta, kurang lebih hanya 15% saja untuk dalam negerinya. Ya. Jadi ini peluang pasarnya masih sangat terbuka luas. Kenapa? Biasanya saya memasarkan rainbow ini ya di ukuran 5 cm biasanya ya untuk eksportir yang minta. Tetapi sekarang 4 cm pun sudah diangkat oleh eksportir. Malah kemarin 3,5 cm pun sudah diminta. Ya, karena kosongnya persediaan, sehingga masih membuka peluang buat teman-teman yang lain yang ingin mengembangkan ikan rainbow ini. Hampir semua jenis rainbow. Ya, semua jenis rainbow laku untuk ekspor. Itu. Pak, kalau dari 8 jenis yang Bapak budidayakan, Pak, yang paling laris, Pak, permintaannya itu yang paling mana? Semuanya hampir samanya, ya kalau saya bilang semuanya rame ya. Memang yang paling banyak itu Bosmani, karena memang dia lebih dulu ada. Nah, harganya agak lebih sedikit rendah ketimbang dengan Parva tadi atau Krumoy atau Ajamaru. Kalau ini baru harganya masih agak tinggi, ya permintaannya di bawah Bosmani. Ya. Nah, yang paling banyak permintaan tapi harganya memang lebih murah itu Praikok. Nah, ini Praikok lebih banyak permintaannya, tetapi harganya memang lebih rendah. Itu. Karena sudah tadi Bapak menjelaskan panjang lebar, Pak, kita buka sesi tanya jawab saja, Pak, kalau seperti itu ya, Pak ya. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Bapak Didi, boleh langsung dipencet, ditekan tombol raise hand-nya. Nanti kami akan langsung membidik siapakah Bapak Ibu yang berkesempatan untuk bertanya. Sambil dicarikan mungkin oleh operator siapakah yang berkesempatan untuk bertanya. Untuk tombol raise hand-nya Bapak Ibu ada di sebelah bawah dari layar Bapak Ibu, bisa langsung ditekan, nanti kami akan memilihkan. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu untuk mengisi absensi, dan pada akhir kegiatan kami menyediakan kuesioner pasca kegiatan yang wajib Bapak Ibu isi untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak, menarik, Pak. Pak, kalau mau pesan indukan untuk dibesarkan, itu hubunginya kemana, Pak? Oke. Pak Didi, boleh ya. nih, Pak. Yang butuh induk, silahkan hubungi ke saya. Ya, dengan nomor yang tadi mungkin sudah ada di pamflet yang sudah diberikan ya. Atau saya sebutkan sekali lagi boleh ya. Nomor saya 081 222 9 11 558 dengan Haji Didi Bekasi. Ya, itu. Silakan. Mantap. Berarti Bapak Ibu langsung bisa kalau mau pesan langsung menghubungi nomor yang sudah dikirim. Ini keluar Jawa apakah bisa, Pak? Ya. Beberapa tempat tentunya asalkan kita siap dengan ongkos kirimnya, karena ini harus cepat ya, ikan kita, ikan rainbow ini tanpa labirin, jadi agak riskan kalau dengan jarak yang terlalu lama. Nah, itu sehingga diperhitungkan. Tidak masalah sebetulnya, asalkan tadi penerbangan tentunya yang kita pilih. Ya, kalau dengan Jasper, walaupun memang akhirnya dengan penerbangan juga, cuma lama. Nah, ya kita tidak masalah karena saya sudah mencoba mengirim ke beberapa daerah di luar Jawa, tetapi itu rata-rata kalau yang di luar Jawa kita menggunakan kargo pesawat. Pak, tadi kan Bapak sudah menyilangkan ya Pak ya, beberapa jenis sehingga didapatkan satu spesies baru ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, ada nggak Pak spesies yang harus dihindari Pak persilangan dari spesies A dengan spesies B Pak agar hasilnya tidak buruk seperti itu Pak? Oke, betul. Jadi kalau kita mau menyilangkan rainbow juga harus diperhatikan betul menghasilkan rainbow yang bagus gitu.
Kalau cuma asal menyilang malah nggak jadi duit alias nggak laku dijual. Contoh dengan umpamanya rainbow biru kita silangkan dengan rainbow bosmani, hasilnya akan jelek. Nah, yang umumnya memang sudah dibuktikan oleh teman-teman, dan ada satu teman saya di kelompok itu memang khusus memijahkan untuk jenis rainbow silang namanya, yaitu persilangan antara rainbow bosmani dengan rainbow merah, menghasilkan rainbow crossing. Pak, sudah ada peserta kita Pak yang mau bertanya Pak, boleh Ya. langsung kepada Silakan. Pak Muhammad Dhani. Ya mungkin host boleh dibuka dulu. Iya, ini Pak Dhani. Boleh saya Oh tunjukkan ya, langsung Pak ke Bapak? Dhani, silakan. Ya. Pak, izin bertanya, kan di file pembelajaran itu terdapat obat pomade. Itu kandungan obat pomade itu apa ya Pak? Terus fungsinya untuk apa? Terima kasih. Pomade ya, pomade. Tadi saya tidak menyebutkan pomade ya, tapi tidak apa-apa ya. Saya sangat sayang nggak punya apanya ya. Pomade ini kalau nggak salah dia juga obat antibiotik juga Pak. Ya, pomade ini antibiotik, sama dengan tadi kayak apa OTC tadi. Ya, warnanya juga kalau nggak salah pomade itu memang kuning. Ya, itu obat untuk bakteri. Ya, bakteri dalam, biasa kalau bakteri luar atau dalam juga kayaknya bisa, cuma aplikasinya bagaimana? Biasanya pomade itu bisa kita tabur atau kita aduk terlebih dahulu dengan air dengan takaran yang sesuai dengan yang tertulis di dalam label pomade itu sendiri. Ya, nah, pomade biasa kita gunakan kan itu obat luka ya kalau kita ya manusia. Ya, begitu Pak Ahmad tadi ya. Ya, Pak Dhani apakah Siapa sudah tadi? jelas? Mungkin atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Pak, jelas. Oke, baik. Mungkin cukup ya. Selanjutnya Bapak Ahmad Mauludin. Iya, Bapak Ahmad Mauludin boleh ditampilkan. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya juga boleh langsung ditekan tombol resennya. Nanti akan kami pilih. Ya, ini Bapak sudah muncul. Iya. Silakan Pak Ahmad Mauludin. Yang banyak Boleh dikencangkan Pak suaranya Pak? tes ada suara. Ya, sudah jelas Pak. Izin bertanya, untuk ikan yang laku di pasar ekspor kan 3,5 cm. Iya kan? Udah pencet kan? Harganya sendiri berapa ya Pak jual ekspor? Terima kasih. Baik. Sudah ditangkap Oke, ya. iya. Sudah jelas 3,5 cm sampai 4 cm yang biasa saya jual. Harganya berapa? Nah, ini tergantung jenisnya. Dan variasinya memang sebenarnya ikan hias tidak ada standarnya. Ya. Sekali lagi ikan hias tidak ada standar baku. Ya, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Umum memang kalau ke eksportir saya jual. Nah, ini juga variasi juga teman-teman. Ya, saya juga sebetulnya nggak boleh buka di sini. Saya nanti dimarahin teman. Karena tidak ada harga patokan ya. Cuman rata-rata saja ya. Cuma beda-beda. Antara Praikok dengan Bosmani dengan ukuran yang sama harganya beda. Bosmani dengan ayam malu dengan ukuran yang sama juga harganya beda. Cuma rata-rata lah antara kisaran 2.000 sampai ke angka 4.000 itu kasarannya. Kisarannya ya di beberapa jenis ini ya. Jadi mohon maaf ya kalau saya tidak sebutkan satu-satu karena etika dagang harus saya pegang. Baik, Pak Didi terima kasih. Apakah masih ada lagi satu peserta lagi mungkin yang ingin bertanya? Nomor HP Pak Didi mohon diulang kembali. Ulang, oke. Boleh diulang lagi Pak. Ya, Pak, sekali ada lagi saya permintaan, sebutkan Pak. Bapak sekalian. 081 222 9 11 558. Itu nomor saya. Ya, mungkin sudah dicatat oleh Bapak Ibu peserta di rumah.
Dan jangan lupa Bapak Ibu, kami akan segera meluncurkan link kuesioner pasca kegiatan yang wajib Bapak kuesioner Ibu isi pasca kegiatan yang wajib Bapak Ibu isi untuk mendapatkan sertifikat yang nanti akan kami kirim melalui email yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Dan terima kasih Pak Dan Didi, terima kasih Pak Didi, kalau seperti itu, apakah masih ada lagi teman-teman operator yang ingin ditanyakan dari peserta? Belum. Baik, karena sudah mungkin tadi di-share juga nomornya, nanti bisa langsung menghubungi Pak Didi langsung biar lebih intens nanti ngobrol dan lebih banyak. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih pada Pak Didi atas partisipasinya, atas materinya, pelatihannya sudah di-share kepada kami semua. Saya Dani Argutama, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.